Akhirnya dia cuma bisa merem sambil untuk muka pakai tangan dan baca-baca doa dalam hati. Cukup lama dia di dalam posisi itu, sampai dia ngelepas tangannya dan coba ngebuka mata. Salah satu kunti udah ada di depan muka dia, dengan posisi badan di atas badan Bang Ade, dan wajah mereka saling bertatapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 638. Wah, Bener udah kan 638 aja. Bener ya Bran ya? Bener. Bener. Wis. Apa? Kayak ini naskar Supir. anjir, kayak Apa? supir naskar anjir. Begitu nah. Ya kan tinggal naskar. bawa monster aja tuh. Monster energy drink. Monster Truck. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, sehat selalu, lancar Amin. terus rezekinya ya. Ya, jangan lupa buat teman Kliwon yang pengen nonton behind the scene, konten eksklusif Fix Angker, kolaborasi antara PMK dengan Coki dan Muslim, silakan join membership. Wah, udah tayang ya? Udah tayang. Akhir pekan kemarin ya. Ya, hampir-hampir sama lah, yang tayang di Lucu Flick-nya gitu. Tapi ini dari POV belakang layarnya. POV Dencil Benar. yang geter juga ternyata ikut penelusuran kali ini. Benar. Ya, Serem. ini kita tayang hari Jumat nih berarti ya. Senin ya. Senin depan. Aduh. Hari Senin. Hari apa yang ditakuti sama fans Liverpool? Hari Maguire. Oke, kita akan bacain cerita kiriman dari teman Kliwon. Yang pertama dari seorang teman Kliwon yang gak pengen disebut nama aslinya. Oke. Gue bacain ya. Halo abang-abang PMK, tolong dirahasiakan namaku ya. Sebut aja namaku Alvan. Cerita ini dimulai ketika aku dan 5 temanku selesai masa wajib asrama 1 tahun di kampus. Kami pun mulai mencari kos-kosan untuk tinggal. Ternyata untuk kos dengan fasilitas yang kami inginkan terlalu mahal untuk budget kami. Makanya kami memutuskan untuk mencari kontrakan, barangkali bisa lebih murah. Setelah berminggu-minggu mencari, kami hampir menyerah dan memilih untuk mengambil saja kos-kosan dengan fasilitas seadanya. Tapi ada harapan saat kami dapat info dari satpam kenalan kami bahwa ada kontrakan untuk 6 orang yang murah. Namun info dari si satpam itu ada tapinya. Kontrakan ini udah kosong selama 2 tahun. Kami pun langsung menghubungi pemilik kontrakan dan kami cek fisik. Kontrakan ini sangat cocok bagi kami. Masuk 2 mobil dan ada sisa untuk motor. Jumlah kamarnya pas, ada 6 dengan kamar mandi di masing-masing kamar. Dengan layout ruangan tengah berbentuk lorong dengan 3 kamar di masing-masing sisinya. Karena sudah lama kosong dan masih berserakan barang-barang penghuni yang lama, kondisi kontrakan sangatlah kotor dan jorok. Sebagai alasan untuk nego harga, kita memutuskan untuk merapikannya sendiri. 2 bulan pertama berjalan sangat tenang. Kami senang sekali dengan kontrakan yang kami dapat dengan harga sangat murah ini. Tapi semua berubah ketika kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pertama, terjadi ketika ada libur di hari Jumat. Dan karena kami semua dari Jakarta, 5 dari kami memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Sisa 1 dari kami yang tinggal. Sebut aja Anto. Siang itu Anto sedang ditemani pacarnya yang bernama Widi di kontrakan. Anto yang sedang main HP di ruang tengah kaget ketika melihat Widi keluar dari kamar dengan senyum yang lebar dan make up yang berantakan. Total acak-acakan pokoknya. Anto merasa ada yang aneh dan janggal gitu. Namun dibiarin aja sama dia. Widi pun masuk ke kamar Anto lagi. Beberapa saat kemudian, di ujung mata Anto terlihat ada anak kecil yang lari menuju kamar di sebelahnya.
Anto yang kaget pun masuk ke kamarnya dan menemukan Widi tertidur di kasur dan tidak ada bekas makeup berantakan tadi. Dia yang merasa ketakutan pun memilih buat duduk di depan kontrakan. Teng 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 teng. Wah, ada tukang bakso lewat. Anto pun memanggil abangnya dan mesen. Sekarang udah jam 4 sore. Anto kaget setengah mati ketika dia nengok ke arah kontrakan dan melihat Widi berjalan dengan sangat aneh dan menyeramkan. Ujung kaki yang harusnya menghadap ke depan kini belok 90 derajat ke kanan dan ke kiri. Wah, anjir. Jadi kebayang seaneh apa jalannya. Iya anjir, merinding gue. Widi menghampiri Anto dan si abang bakso dan ia menunjuk ke mangkok bakso Anto. Anto dalam hati tahu bahwa ini bukan Widi, karena Widi gak suka makan bakso. Setelah selesai makan, Anto membawa Widi yang sudah kembali tidur untuk istirahat di kosnya sendiri. Anto memang tidak sensitif akan hal gaib seperti itu, namun dia tahu apa yang baru terjadi. Widi yang terbangun di kosnya sendiri pun tidak ingat sama sekali apa yang terjadi di hari itu. Anto cerita ke kita penghuni kontrakan, tapi kita gak percaya. Aku merasa tenang dan damai di kontrakan itu. Ditambah, itu menjelang bulan April, jadi aku anggap April Mop. Cerita berlanjut 2 bulan kemudian. Kontrakan kami karena ruang tengahnya luas, jadi tempat favorit untuk rapat-rapat organisasi kampus. Hari itu sudah jam 11 malam, dengan ruang tengah dipenuhi para anggota. Rapat udah berjalan sekitar 2 jam, dan ada teman kami yang baru datang. Kita sebut aja Angga. Angga ini belum pernah ke kontrakan kami sebelumnya. Ketika Angga masuk kontrakan, Angga nyeletuk. Wah, ada yang kakinya terbalik ya? Seketika sekujur tubuhku merinding, dan kami penghuni kontrakan hanya bisa saling tatap. Kami pun langsung membawa Angga untuk bicara di luar. Angga melihat ada kakek tua dengan kaki yang patah sehingga bentuknya hancur, dan sosok itu tersenyum melihat ke anggota-anggota yang sedang rapat. Kontrakan yang dulunya tenang sekarang jadi nggak nyaman. Mulai dari terdengar seperti ada yang lari-lari di ruang tengah di tengah malam, hingga hal yang aku saksikan dengan mataku sendiri. Siang itu di sela-sela kuliah, hanya ada aku dan 2 temanku. Terdengar suara keran tiba-tiba menyala di kamar paling pojok. Aku pun masuk untuk mematikannya. Saat aku masuk, keran itu sudah mati dan lantainya kering. Aku yang takut memanggil 2 temanku untuk masuk ke dalam kamar itu. Terheran-heran karena semua dengar suara air itu. Kami cuma bisa terdiam. Tiba-tiba di depan kami, pintu kamar mandi itu tertutup. Tertutup dengan pelan hingga bunyi klek. Kamar pojok ini gak ada jendela keluar, bahkan lubang ventilasi. Jadi gak mungkin ada angin masuk. Kami lari terbirit-birit dan memilih untuk nongkrong di warung aja. Puncak dari cerita ini terjadi beberapa minggu setelahnya. Ada teman kami, kita sebut aja Nana, yang ikut saat kami dan anak kontrakan mengadakan makan kecil-kecilan bersama teman-teman lain. Ada sekitar 20 orang saat itu. Di saat yang perempuan sibuk masak-masak dan kami yang cowok main game, gak ada yang ngelihat sosok Nana. Ternyata Nana ada di kamar Anto. Saat aku masuk, suasana kamar Anto itu sangat hangat. Nak, ayo ke tengah. Bantuin itu yang cewek-cewek. Jangan bengong aja kayak candi. Tapi Nana tidak menggubris, bahkan tidak melirik aku. 15 menit kemudian, teman kami Intan yang berniat untuk memanggil Nana buat minta bantuin masak, berteriak dengan kencang. Nana pingsan, Nana pingsan. Kami cowok-cowok pun panik dan bergegas masuk ke kamar. Ambilin minyak kayu putih, kataku. Aku pun mengoles lubang hidung Nana dengan minyak dan Nana pun melek.
Nana perlahan duduk tegak, dan aku yang jaraknya hanya setengah meter dari Nana pun kaget setengah mati. Nana tertawa dengan kencang. Suaranya melengking. Aku yakin itu bukan suara Nana, tapi suara kuntilanak. Semuanya lari keluar kamar, menyisakan aku dan Anto yang merasa badan ini seperti membeku, gak bisa bergerak. "Siapa kamu?" teriak si Anto. Jangan ganggu Nana, ucap si Nana sendiri dengan suara yang aku tahu itu bukan Nana. Nana pun menunjuk ke arah kamar mandi sambil melotot. Anto pun menendang pintu kamar mandi yang membuat Nana kelabakan. Jangan ditendang. Nana pun kejang-kejang dan akhirnya pingsan lagi. Anak-anak cowok yang lari di luar pun berinisiatif untuk pergi mencari bantuan. Nana pun mulai siuman. Dia hanya terdiam dan terlihat lesu. "Ayo nak, kita makan dulu. Udah mateng nih," ucapku saat itu. Nana pun tersenyum dan akhirnya mau keluar kamar. Aku merasa masih ada yang janggal dari dia. Nana diambilkan makan oleh yang cewek-cewek, tapi hanya dipegang-pegang dan dipelototin. "Ada apa nak? Kok gak dimakan?" kataku. "Mau makan, tapi disuapin sama Gilang." Di situ kami sadar bahwa lagi-lagi ini bukan Nana. Gilang adalah teman sekelas kami juga, yang saat itu sedang dekat dengan Nana. Usut punya usut, Nana siang itu berpapasan dengan Gilang yang sedang berboncengan mesra dengan mantan pacarnya. Makanya Gilang gak ada di kontrakan saat itu. Mana Gilang? Terus dia ngomong kayak gitu, ucap Nana yang terdengar mulai kesal. Teman-teman yang keluar berhasil membawa Pak Ustadz untuk ke kontrakan. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz saat melihat Nana. "Di mana rumahmu?" tanya si Pak Ustadz. "Jauh, gelap," jawab Nana dengan tersenyum. Ternyata anak kecil perempuan yang masuk di pacar Anto saat main make up dan yang berlari-lari dilihat Anto itulah yang sedang merasuki si Nana. Cerita Nana pun berlanjut ketika Ustadz terus mengeluarkan sosok-sosok yang memasuki tubuhnya. Sampai subuh terus berganti nih sosok yang masuk ke dalam Nana. Hingga selesai azan subuh, Nana mulai tenang, lalu terduduk dan batuk-batuk. "Panggil Gilang ke sini. Kakek mau Gilang minta maaf sama Nana setulus mungkin," ucap sosok kakek-kakek dalam tubuh Nana. Ternyata Nana memiliki penjaga dari keluarganya dan marah saat Gilang menyakiti hati Nana. Kontrakan kami pun jadi tempat yang berbeda. Kami memutuskan untuk keluar walaupun masa kontrak belum selesai. 2 tahun semenjak kami keluar, kita sudah mau lulus dari kampus kami ini. Kami menyempatkan untuk kembali ke kontrakan penuh kenangan itu. Hanya untuk mendapat kabar bahwa kontrakan itu sudah dirobohkan oleh sang pemilik, karena penunggunya menjadi sangat agresif terhadap siapapun yang memilih untuk tinggal di kontrakan itu. Maaf jika ceritanya panjang dan berbelit-belit ya. Aku masih ingat persis detail kejadiannya karena aku yang awalnya gak percaya sama makhluk-makhluk lain, jadi sangat sensitif terhadap hal kayak gitu. Terima kasih sudah membacakan ceritanya. Dan semua nama di sini sudah disamarkan atau dirahasiakan. Terima kasih. Usianya berapa tadi? Usia Si Nana siapa? ini? Seumuran mereka lah. Teman kuliah. Kuliah lah ya. 19-20-an lah ya. Kasian juga ya. Ini kontrakan daerah mana tadi ya? Dia sih nulisnya kan kayaknya kampusnya di Kagak, maksud gue secara physically itu dia nggak nyebut daerahnya sih. capek loh ini. Yang dengernya capek loh. Kalau orang biasa melakukan hal kayak gini kagak mungkin pak gitu. Di dalam kamar mandi sampai batuk, sampai subuh. Iya ya, lama banget kerasukan. Tapi ada sosok yang
ini nih yang serem. Kakinya jadi nekuk keluar gitu ya. 170 Gini. berapa tadi? 900 90 derajat. 90 derajat. Ih, kok 100. Ya begini. Jalannya Ke dalam apa keluar? Kalau ke dalam kan keluar kayaknya. Apa jangan gini kedua. apa kedua gini. Kayak wiper. 90 tapi ke kiri dua-duanya. Searah. Iya, bisa juga. Dia masuk ke pacarnya Anto tuh. Terus tiba-tiba mukanya Iya. serem banget. Make up acak-acakan anjir, bukan cewek gue nih. Harusnya sih kelihatan ya, nggak usah dengan make up acak-acakan ya. Dengan gelagat yang gue tuh aneh. Jadi senyum. kita tuh kapan hari ngomongin tentang setan kembar yang abis tag apa ya? Kita tuh terakhir kali kita tag apa ya? Perbincangan ya? Kalau nggak salah. Sama sama siapa kemarin? Sama Mas Wiki. Iya. Ya bener ya, setan kembar tapi dirinya gitu kan? Iya, Ya. diri dia sendiri. Itu kita hari Kamis kan? Apa Jumat? Kamis. Kamis minggu lalu. Kamis minggu lalu, benar. Nah, Jumatnya itu kan gue minjem PS tuh bawa ke rumah kan. Mainlah gue jam berapa ya? Jam 12 apa jam? Pokoknya jam 12 saat gue lihat jam, oke masih jam 1. Nah, habis itu gue ngeliat jam lagi tuh. Tiba-tiba kan lu tahu kan yang TV gue, terus gue di depan gitu kan. Berarti di samping gue jalan bini gue leder. Emang bini gue. Terus Gue teriakin, siapa lo? Gue gitu. goblok. Lah gue kan di jalannya lempeng ngambil minum gitu. Ya emang kenapa? Ya Emang jalan zigzag emang babi hutan. Emang harus terima enggak, maksud gue Iya. iya, lo tau gak sih yang dia tuh lurus aja, ekor nggak ada yang mata gitu. Lo lagi fokus nih main, terus dia datang terus gitu. Yang lo tiba-tiba geter gitu. Iya, kan? Nyos, iya gitu. Aduh, Siapa lu? Ya istri lu lah, goblok. siapa lu? Terus kan gue pakai ini kan, soalnya kan pakai headphone. Apa sih gitu deh. Tuh kan. Tawan. Terus gue bilang, astaga Tuhan gitu. Gue kira kan kamu udah tidur. Enggak, Bran, jam 1 lewat, Bran. Main lempeng aja gitu, ngambil minum di samping gua. Terus kan lu lagi fokus. Solusinya bawa gelas dah ke kamar mulai besok. Iya, langsung teng gitu kan, kaget orang anjir. Harus gini, kaki. Iya, masa nggak boleh orang jalan lurus? Muter Emang kayak gini ikan. Ronaldo botak apa gimana dia? Iya. Ronaldo botak. Iya, entah mulai besok dia kalau ngambil minum gini-gitu jalan. Iya, pedalan. Menandakan ya, Iya, menandakan nih, bukan setan gue kembar nih. Gini-gini kakinya. Apa sih nama gocekan itu tuh? Pedal ada ya kalau nggak salah ya kakinya. Iya, Depan-depan. kakinya gini-gini. Pencet R2 lah di PS dulu. Gitu, kaget gua. Jangan lagi deh yang kayak gitu-gitu. Solusinya buat tumbler ke kamar. Kalau minta solusi mah jangan di sini. Jangan di sini, di tempat lain nanti dikasih. Kita juga pernah ke sana. Kasih solusi. Nana, Nana. Ini nananya Nana Nana. Endek kan Nana Anjang. Nananya Ciko yang dipakai main futsal. Nana apa ya, Bran? Oh, Nana Oh, Nana tetot. Nana tetot. Warna abu-abu. Lagian cik astaga. Itu tuh celana pembunuh ketampanan. Enggak, lu bayangin. Kain, bahannya kain. Bentar dulu. Lu bayangin Zlatan Ibrahimovic nih. Kan udah karismatik, ganteng kan. Iya benar-benar. Pakai celana itu, rontok karismanya. Lagi orang zaman sekarang kok masih pakai celana 3/4. Celana 3/4. Bahan abu-abu. Kayak Aduh. ngeliat dik doang dong. Kayak gitu kok mau jadi playboy selatan tuh gimana sih? Astaga. Zlatan Ibrahimovic Pakai celana gitu. Iya. Iya kan? Goblok lu. Mau ngapain sih? Elah camen lu. Kapten Swedia apa begitu. Pakai 3/4 ya. Iya. Celana dik doang. Siapa Buang lagi yang bego cik, ganteng? celana kayak gitu cik, buang bego. Eman kasih Mas Kino biar
Nyaman gak pakai celana, bro? Kok begitu? Aduh, iya Jord bukan ya. Kalau lo Celana pembunuh ketampanan. Gue nggak mau, gue disuruh pakai itu. kalau lo Dudley Boys nggak apa-apa, bro. Bugare soalnya kayak Iya. Ada fotonya gak sih? Gue cari dulu dah. Ntar gue insert. Insert. Ada kan pas kita Ada main Fun game, bola, fun ada game. iya. Nah, Nana. ya. Masa kayak gini bro. Tuh ya Allah. masih dibelain. Tuh CR7 juga kayak gini. Ya ilah. Astaga Tuhan. Goblok. Aduh. Itu Terrell Sportwear juga malu melihatnya itu. Tapi tadi ada kalimat ini ya, Sadat. dengan bukan Apa? si siapa Antonya, pacarnya, apa yang mau mendobrak dan menendang kamar mandi gitu. Si Anto. Si Antonya kan, Heeh. mendobrak kamar mandi gitu. Anto Hood. Terus si Mbak ininya, Nananya. Nananya bilang jangan didobrak. Jangan ditendang. Gak usah Nana, Gibran lagi di dalam pasti teriak gitu. Kecuali gue yang di dalam. Selalu siap. Selalu siap tameng kita mah. Ya, tapi gue dari dengar cerita kayak gini tuh nggak habis pikir sama ini sih, rentetan dari anggaplah tengah malam kan ya. Ini tengah malam sampai subuh kan. Capek banget bro orang serupan kayak gitu. Iya. Capek banget gila Ini. dengan segala macam kegiatan dan juga cara-cara kesurupannya yang itu mah kalau sadar capean itu orang. Iya, bisa lemes seharian udahan ya. Pak Ustadz juga capek itu. Namanya Ustadz masa kagak capek ngusir hantu. Bener. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Mas Bimo dan Bang Danu, gue Satrio atau bisa dipanggil Tino juga. Satrio panggilnya siapa? Tino. Tino. Ini adalah salah satu pengalaman yang paling epik yang pernah gue alami. Gue nyeritain pengalaman sewaktu gue jadi panitia acara salah satu kementerian pada tahun 2018 lalu di markas TNI di Kota Bogor. Oke. Pengalaman ini nggak gue alami sendirian, melainkan dengan seluruh panitia acara laki-laki lainnya. Jadi bisa dipastikan kalau di sini gue nggak halu, dan kalaupun emang beneran halu, berarti ini kayaknya kita halu rame-rame. Kita langsung aja. Jadi waktu itu gue kebetulan dapat kerjaan freelance untuk jadi fotografer acara tahunan besar salah satu kementerian. Acara ini dihadiri oleh tiap-tiap perwakilan daerah dari seluruh Indonesia. Jadi bisa dibilang peserta acara ini mencapai 500 orang. Berhubung acara berlangsung selama 6 hari di sana, jadi panitia acara juga ditugaskan untuk nginep di sana. Ruang panitia dibagi menjadi 2, yaitu mes untuk perempuan dan untuk laki-laki yang letaknya bersebelahan. Dan cerita ini terjadi di mes laki-laki yang berisikan kurang lebihnya 20 orang panitia. Jujur gue sedikit lupa urutan kejadiannya, tapi gue inget banget di malam pertama kita nginep di sana, itu ya masih biasa aja, gak ada apa-apa. Seperti cerita horor kebanyakan sih ya. Nah di malam kedua ini nih baru mulai kita mendapatkan tuh hal aneh. Kegiatan di hari itu selesai sekitar jam 10 malam. Setelah agenda bersama selesai, seluruh panitia pun melakukan briefing buat besok harinya dan kita istirahat di mes masing-masing. Namun, panitia laki-laki pada waktu itu nggak semuanya langsung tidur. Ada di dalam yang masih nyantai, ngobrol, ngerokok, dan lain-lain. Gue waktu itu memutuskan untuk tidur duluan. Dan waktu tidur ini, gue mimpi basah. Mimpi, oke. Gak kayak mimpi biasa. Mungkin beberapa dari kalian bisa ingat sama isi mimpi basah kalian. Kagak lagi gue. Agak gue kering mulu. Basahnya pas bangun. Dan iya,
Waktu itu gue inget banget gue mimpi berhubungan sama noni Belanda di dalam mes laki-laki. Cantik banget. Bisa dibayangin lah gimana noni Belanda yang rambutnya blonde dengan gaun khasnya. Pas bangun, gue gak ngerasa aneh. Ya gue nganggepnya ini cuma mimpi basah biasa aja. Tapi salah satu orang akhirnya ada yang buka obrolan soal ini. Di sini kita sebut saja namanya Bang Lobo. Bang Lobo nih bilang, semalam gue mimpi didatengin noni Belanda ke sini. Asli dah cakep. Mana sampai begituan lagi. Mendengar hal tersebut, gue beserta panitia laki-laki yang lain pun kaget. Dimana satu persatu orang yang ada di situ ngomong bahwa mereka juga punya mimpi yang sama, termasuk gue. Ciri-ciri noni yang disebutkan pun sama. Wah, kita semua bingung dong nih. Kok bisa nih satu kamar mimpiin hal yang sama dan di satu malam yang sama juga? Sebetulnya kita gak ambil pusing sama hal itu. Kita nganggep ya itu cuma kebetulan aja. Walaupun ada beberapa orang di sana yang justru ngomong kalau sebetulnya itu tuh bukan mimpi, bisa jadi nyata. Karena ciri-ciri dan latar tempatnya yang sama. Tapi ya udahlah. Salah satu orang pun waktu itu juga ada yang nyeletuk. Nggak apa-apalah, orang mimpinya juga enak kok. Lanjut nih. Kejadian kedua juga terjadi di malam hari di mana kita tuh waktu itu lagi tidur lah. Tapi peristiwa ini sebetulnya bukan gue yang ngalamin. Yang ngalamin adalah Bang Ade. Ini nama samaran. Tapi kita semua yang ada di sana menyaksikan sendiri sebagian hal yang dia alamin. Bang Ade ini cerita. Di malam itu dia jadi orang terakhir yang masuk setelah orang-orang pada tidur. Karena kebetulan dia juga masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Sewaktu dia mau tidur, Bang Ade ini ngerasa gelisah banget katanya. Kayak udah merem, sampai pindah posisi ke kanan, ke kiri. Tetap aja tuh susah tidur. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ngebuka mata. Dan tahu apa yang terjadi? Di posisi tidur yang telentang, dia ngeliat kalau dia dikelilingin sama banyak banget kuntilanak. Di depan, di samping kanan, dan di situ Bang Ade tuh shock, nge-freeze, gemeter, dan mau teriak tapi gak bisa. Akhirnya dia cuma bisa merem sambil untuk muka pakai tangan dan baca-baca doa dalam hati. Cukup lama dia di dalam posisi itu, sampai dia ngelepas tangannya dan coba ngebuka mata. Salah satu kunti udah ada di depan muka dia, dengan posisi badan di atas badan Bang Ade. Dan wajah mereka saling bertatapan. Dan setelah itu dia gak tahu apa yang terjadi, karena mungkin pingsan nih Bang Ade. Tapi di pagi harinya gue dan yang lain tuh kebangun dengan ngelihat Bang Ade ini udah jalan berlagak kayak monyet. Jalan ke sana kemari, ngeluarin suara monyet. Cukup lama orang-orang nyoba buat sadarin. Dan akhirnya si monyet ini pun keluar. Tapi setelah dirasa udah sadar, pas diajak ngomong, tiba-tiba Bang Ade malah ngomong pakai bahasa Belanda. Dengan sikap yang nunjukin kayak seorang perempuan. Jadi bisa diasumsikan kalau Doi ini lagi kesurupan noni Belanda lah. Nah kebetulan di situ ada Mas Gofur yang ternyata bisa bahasa Belanda, walaupun gak lancar-lancar banget. Keren. Mantap nih Bang Ivan Gofur. Bukan gondrong loh itu. Suka nongol di video artis. Tapi Bang Gofur pun nyoba ajak ngomong si noni ini lah. Intinya dia bilang kalau noni ini suka sama orang-orang di sini. Alasannya karena orang-orang di sini tuh jorok. Dan ya emang benar, di kamar laki-laki ini bisa dibilang emang kotor banget. Mulai dari lantai yang isinya jejak tanah mulu, bungkus makanan, puntung rokok. Dan juga orang-orang di sini kalau malam masih rame dan berisik. Jadi seneng karena ada temennya, katanya gitu.
Akhirnya berapa lama Bang Ade ini sadar juga. Dan sejak malam itu beberapa laki-laki pun memutuskan untuk pindah tidur di ruang depan mes perempuan. Walaupun setelah itu udah gak ada lagi gangguan apa-apa. Oh ya, sebenarnya Bang Ade ini tuh ternyata kesurupannya lama banget. Karena salah satu orang, Mas Bibin, ternyata sadar lebih dulu daripada yang lain. Dia bilang, saya tuh sebenarnya jam 4 sampai 5 atau 5-an lah itu kebangun. Gara-gara denger suara berisik. Terus saya ngeliat dia tuh, kok mondar-mandir kesana kemari, terus teriak-teriak kayak monyet. Saya nggak sih ini orang kesurupan. Cuma yang namanya lagi ngantuk banget, ya udah saya diemin aja lah, saya tinggal tidur lagi. Goblok. Bibin. Nggak pusing. Bibin adalah kami. Bibin relax nih namanya. Bibin adalah kita semua. Oke deh, itu aja cerita dari gue. Mungkin pelajaran yang bisa diambil di sini adalah buat kita untuk selalu menjaga sikap dan kebersihan dimanapun kita berada, baik di rumah sendiri ataupun di tempat baru. Nggak perlulah yang kayak gitu-gitu, supaya kita nggak diganggu setan sih. Tapi intinya buat kebaikan masing-masing. Ya intinya gitu lah. Jadi sekian cerita dari gua Bang, semoga menghibur. Akhir kata sekian dan terima kasih. Sukses terus PMK. Amin. Terima kasih Abang. Siapa tadi namanya ya? Ditunggu merch selanjutnya. Bener lu ya. Heeh. Awas lu, kita ngeluarin rompi wasit. Nggak ada ya rompi wasit ya? Nggak ada. Yang terakhir lucu tuh, si Bibin tuh, Bibin relax. Jadi dia mendusin kan? Enggak mendusin. Hah? Mendusin tuh. Iya bangun. Iya bangun. Kayak apa sih? Oh iya. Ndor bandir. Apaan sih monyet? Tidur lagi. Bibin. Oh ini gue tahu namanya siapa? Bibin cuek. Bibin cuek. Monyet tuh. Monyet nggak jelas. Tidur lagi lanjut. Kesian banget ya orang kesurupan cuma di notice gitu doang. Nggak jelas. Berarti dia kemasukan berapa sosok tuh ya? 2. Iya. 2 aja. Oh, enggak, Noni sama monyet aja. Oh. Markas TNI yang ada di Bogor. Si satu tuh. Berarti yang bisa berbahasa Belanda tadi Gofur. bukan Alex Pastur. Bukan. Oh, bukan. Ini kesurupan nih. Kesurupan noni Belanda nih. Yo orang. Ya. Nyari pitung lo begitu. Noni Belanda macam apa bahasa? Kan bisa bahasa Belanda gitu. You orang bahasa mana? Bukan nih. Kowe orang. Oh ya kowe orang. Kowe orang itu aja kan bukan bahasa Belanda. Iya. Itu Kowe orang. Nah, itu aksen Belanda. Ya, bahasanya bahasa sini. Namanya yang penting kan yang tahu sama. Lah, bro. Dia udah tinggal lama di sini noni. Kita tetap mau di tengah-tengah lah. Tapi lu ilfil nggak ngeliat noni cantik gitu ngomongnya kowe orang? Oh enggak, ini kan gofurnya. Oh gofurnya. Kan kita udah ketahuan nih. Misal Ciko kesurupan noni Belanda. Noni Belanda pasti udah lama di Indonesia dong. Iya. Nah kitanya nggak pernah ke Belanda. Iya. Nah dia harus hormatin kita. Jangan kita disuruh ngomong bahasa Belanda. Minimal aksen Belanda aja. Kowe orang ngapain ada di Ciko ya? Gitu. Bahasa Padang anjing. Kok Ciko? Ciko. Oh Ciko. Aduh. Iya tapi ngeliat nona Belanda pakai kowe orang ilfil sih. Cakep-cakep. Gimana sih aksen Belanda tuh? Bahasa Belanda tuh ini Pak, kayak mirip-mirip Jerman. Aksennya tuh kalau company ngomong tuh. Gimana ya? Udah insert aja film hitung gitu. Nasi goreng. Ntar gue telepon ini dari Lanzat dah. Iya. Iya kan dari Lanzat sama dari Munajat kan ipar itu dia. Masih kenal.
Satu orang Amsterdam, satu Pamulang, deket. Sama-sama cinta bola. Sama-sama negeri bola. Sama-sama suka pakai Adidas. Oke, terima kasih teman kedua yang sudah berbagi cerita, sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bye-bye.